Halo semua. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Hari ini, aku mau ajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah nyata yang bikin emosi naik turun. Ini tentang seorang istri yang harus menghadapi kenyataan pahit. Suaminya berselingkuh, parahnya lagi, pakai mobil mewah hasil keringatnya sendiri. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk dukung channel Cerita Momo dengan menekan tombol like dulu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Aku mau tahu dong, kalian nonton dari kota mana aja? Tulis di kolom komentar nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Siap-siap, karena kisah ini bakal bikin kalian gregetan. Langsung kita mulai aja ya. Pagi itu, rumah mewah seluas 2 hektar itu diselimuti keheningan yang menyesakan. Bukan keheningan damai yang sering diimpikan orang, melainkan keheningan hampa yang diisi oleh 2 orang asing yang duduk di meja makan yang sama. Sarah, sang pemilik rumah dan CEO perusahaan startup properti terkemuka, menyesap tehnya dengan anggun, tapi hatinya tidak setenang itu. Ia mengenakan gaun sutra yang harganya setara dengan sebuah mobil, namun rasanya seperti memakai karung goni. Di depannya, suaminya, Daniel, tenggelam dalam layar ponselnya. Jemarinya sibuk menari di atas layar, sesekali tersungging senyum tipis yang tak pernah lagi ia berikan untuk Sarah. "Daniel, sarapanmu sudah dingin," suara Sarah memecah keheningan. Daniel hanya bergumam tanpa menoleh. "Ya, nanti." "Nanti sudah tidak enak," balas Sarah, nadanya berusaha santai. Dulu, setiap pagi Daniel akan menyambutnya dengan senyum, mencium keningnya, dan bertanya bagaimana tidur malamnya. Kini, ia bahkan tidak mau menatap matanya. "Aku ada meeting pagi ini, harus segera berangkat," jawab Daniel akhirnya, nada suaranya terdengar dingin dan tergesa-gesa. Ia bangkit dari kursi, bahkan tanpa menyentuh sebutir nasi pun di piringnya. Sarah menahan napas. "Tumben sekali, biasanya kau selalu sarapan dulu." Daniel memakai jasnya. "Kerjaanku sedang banyak." "Kerjaanmu? Atau ada hal lain?" Pertanyaan itu lolos begitu saja dari bibir Sarah. Itu bukan pertanyaan, melainkan jebakan. Ia ingin melihat reaksi suaminya. Daniel langsung menoleh, matanya menatap Sarah dengan sorot kaget dan sedikit kesal. "Maksudmu apa? Jangan mulai lagi, Sarah." "Aku tidak mulai apa-apa, Daniel. Aku hanya bertanya," kata Sarah dengan hati yang mencelos. Sorot mata itu, sorot mata yang penuh pertahanan, membuat hatinya sakit. Inilah yang terjadi setiap kali ia mencoba mengorek informasi. Daniel selalu menuduhnya terlalu curiga. Daniel menghela napas panjang, seolah ia adalah korban yang lelah. "Aku sibuk, Sarah. Aku lelah. Bisakah kau mengerti? Aku kerja keras untuk kita." "Kerja keras?" Batin Sarah mencemooh. "Kita? Yang mana? Rumah ini? Mobil mewah yang parkir di garasi? Semua aset yang mereka miliki, semuanya adalah hasil kerja kerasnya." Daniel hanya mengelola sebagian kecil dari kekayaan itu, dan itu pun atas nama Sarah. Ia menganggap hal itu sebagai investasi untuk masa depan mereka. Tapi, masa depan apa yang bisa mereka miliki jika suaminya sudah tidak lagi di sisinya? "Baiklah. Hati-hati di jalan," kata Sarah akhirnya, memilih mundur dari perdebatan yang takkan pernah berakhir. Daniel hanya mengangguk kecil, lalu berbalik dan melangkah keluar tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sarah menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu, air mata yang sudah lama ia tahan akhirnya jatuh membasahi pipi. Ia merasa seperti seorang ratu di atas tahtanya yang dingin, sendirian di istana megah yang terasa seperti penjara. Setelah Daniel pergi, Sarah mencoba menenangkan diri. Ia memutuskan untuk membereskan kamar tidur mereka. Sebuah kegiatan yang dulu rutin ia lakukan bersama Daniel, kini terasa seperti kegiatan orang asing. Saat ia melipat ke meja Daniel, tiba-tiba sebuah aroma asing menyeruak. Aroma parfum wanita, manis, dan sedikit menyengat. Bukan parfum mahal yang biasa ia pakai. Aroma itu terasa sangat murah dan murahan. Jantung Sarah berdegup kencang.
Tangannya gemetar saat ia memegang kemeja itu. Ia mendekatkan kemeja ke hidungnya, memastikan. Ya, benar. Itu bukan aroma parfumnya. Bukan pula aroma parfum dari rekan kerja wanita Daniel yang pernah ia temui. Ini adalah aroma yang sama sekali baru. Tangan Sarah mengepal kuat, meremas kemeja itu hingga kusut. Perasaannya campur aduk, kaget, marah, dan yang paling parah, rasa dikhianati yang sangat dalam. Ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin Daniel bertemu dengan rekan bisnis wanita di kantor, dan tanpa sengaja berdekatan. Atau mungkin ia tak sengaja berpapasan dengan seseorang di lift. Tapi, mengapa aroma ini begitu kuat? Mengapa hanya ada di kemeja ini, yang ia tahu Daniel pakai semalam? Pikiran-pikiran itu terus berputar, membuat kepalanya pening. Ia membuang kemeja itu ke keranjang cucian dengan kasar, seolah kemeja itu adalah benda terkutuk. Sarah menatap pantulan dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita sukses, cantik, dan kaya raya, tapi yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Ia tidak kekurangan apa-apa, kecuali satu hal, cinta dan kesetiaan dari suaminya. Malam harinya, Daniel pulang pukul 12 malam. Ia masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan, mencoba tidak membuat suara. Sarah, yang sedari tadi menunggunya di ruang keluarga, menyalakan lampu. "Dari mana?" tanya Sarah, suaranya terdengar dingin. Daniel terkejut. "Sarah, kau belum tidur?" "Aku menunggumu," jawab Sarah, berdiri dan berjalan mendekat. "Kau bilang meeting, tapi ini sudah lewat tengah malam." "Ya, meetingnya lama sekali. Klien kami dari luar kota, jadi kami makan malam sekalian," jawab Daniel, mencoba tersenyum. Tapi senyumnya terlihat kaku, tidak sampai ke matanya. Sarah menatap Daniel dengan lekat, mencoba mencari kebohongan di matanya. "Oh ya? Kliennya siapa? Aku kenal." Daniel menghindari tatapannya. "Tidak, klien baru. Namanya Andre." "Iya, Andre. Dia mau investasi di properti kita." "Oh, Andre. Kenapa tidak bilang? Aku bisa ikut," kata Sarah. "Aku CEO-nya, kan?" "Tidak usah, kau pasti lelah." "Ini urusan kecil saja," jawab Daniel, nada suaranya semakin gelisah. Ia berjalan menuju kamar, berusaha menghindari percakapan ini. "Dan, parfum siapa yang menempel di bajumu?" tanya Sarah, suaranya bergetar. Ia tahu ia sudah melewati batas, tapi ia tak bisa menahan diri. Daniel berhenti di ambang pintu kamar. Ia menoleh, wajahnya pucat. "Parfum? Parfum apa? Mungkin dari salah satu rekan kerjaku." "Tidak. Ini parfum wanita." "Aku tahu. Bau parfum yang murah," desis Sarah. "Aku tahu betul bagaimana baunya." Daniel panik. "Sarah, kau menuduhku? Aku lelah. Aku tidak mau berdebat." Ia lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Sarah terdiam di ruang keluarga yang kini kembali gelap. Ia terdengar seperti orang gila. Hatinya hancur berkeping-keping. Pintu yang dibanting itu terasa seperti membanting semua harapan yang tersisa di hatinya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam keraguan dan kebohongan ini. Ia butuh jawaban. Keesokan harinya, Sarah menelepon sahabatnya, Vina. Vina adalah satu-satunya orang yang ia percaya. Vina langsung datang ke rumah Sarah dan menemukan sahabatnya itu dalam kondisi yang sangat berantakan. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Vina." "Daniel, dia berubah. Dia dingin. Aku menemukan parfum wanita di bajunya. Dia berbohong padaku," cerita Sarah, air matanya tak henti mengalir. Vina memeluknya erat. "Aku sudah menduga. Akhir-akhir ini kau terlihat sangat kurus, Sarah." "Aku tidak bisa tidur, Vina. Setiap malam aku memikirkan apa yang salah denganku. Apa aku kurang cantik? Kurang baik? Aku sudah memberikan semuanya padanya, Vina," isak Sarah. Vina menangkup wajah sahabatnya. "Dengar, ini bukan salahmu. Kau adalah wanita yang sempurna. Dia yang tidak tahu diri. Lalu aku harus bagaimana?"
Tanya Sarah putus asa. Aku tidak bisa terus-menerus begini. Aku butuh kejelasan. Vina menghela napas. Sudah saatnya kau tidak lagi bermain tebak-tebakan. Kau butuh bukti, Sarah. Bukti yang tidak bisa disangkalnya. Maksudmu? Sewa detektif swasta. Itu cara terbaik. Biarkan mereka yang mencari tahu siapa wanita itu, di mana mereka bertemu, dan apa yang mereka lakukan, saran Vina. Setelah kau punya buktinya, kau bisa memutuskan apa yang terbaik untuk hidupmu. Jangan biarkan dia mempermainkanmu lagi. Ide itu terasa menakutkan bagi Sarah, tapi juga memberikan sedikit harapan. Setidaknya, ia tidak lagi harus menebak-nebak. Ia akan tahu kebenarannya, seburuk apapun itu. Malam itu, setelah Vina pulang dan Daniel belum kembali, Sarah mengambil laptopnya. Dengan tangan bergetar, ia mulai mencari di internet. Ia mencari jasa detektif swasta terbaik di Jakarta. Ia mengklik salah satu situs, melihat testimoni klien yang puas, dan akhirnya ia menghubungi nomor yang tertera. "Halo, saya mau menyewa jasa Anda," kata Sarah dengan suara tegas yang ia paksakan. Ia telah mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, ia akan menghadapi ini. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi keraguan. Ini adalah awal dari pertempuran yang akan menentukan sisa hidupnya. Beberapa hari setelah percakapan dengan Vina dan keputusannya untuk menyewa detektif, hidup Sarah terasa seperti film thriller yang mencekam. Setiap dering ponsel, setiap notifikasi email, setiap langkah Daniel di rumah, membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Malamnya diisi dengan memelototi layar laptop, menunggu balasan dari detektif yang ia hubungi. Pikirannya melayang, membayangkan skenario-skenario terburuk, dan hatinya terasa diremukan berkeping-keping. Tepat pukul 11 malam, sebuah email masuk. Jari-jari Sarah gemetar saat mengklik email tersebut. Email itu dari kantor detektif. Mereka bersedia mengambil kasusnya dan sudah mengirimkan perjanjian serta rincian biaya. Sarah langsung membalas email itu, setuju dengan semua persyaratan. Keesokan paginya, seorang detektif bernama Yuda datang menemuinya di sebuah kafe yang terpencil, jauh dari keramaian dan kemungkinan bertemu dengan orang yang dikenal. Yuda adalah seorang pria parubaya yang tenang dan profesional. Matanya tajam, namun tidak menghakimi. Ia mendengarkan cerita Sarah dengan sabar, tanpa memotong. Sarah menceritakan semua yang ia curigai, mulai dari perubahan sikap Daniel, aroma parfum asing, hingga kebohongan-kebohongan kecil yang semakin sering ia dengar. "Saya butuh rincian detail tentang suami Anda, Bu. Jadwal sehari-harinya, teman-temannya, bahkan kebiasaan-kebiasaan kecilnya," jelas Yuda sambil mencatat di buku agendanya. "Dan saya sarankan, pasang alat pelacak di mobil yang sering ia gunakan. Dengan begitu, kita bisa tahu pergerakannya secara akurat." Ide itu membuat Sarah menelan ludah. Memasang alat pelacak di mobilnya sendiri, mobil mewah yang merupakan simbol kerja kerasnya, terasa seperti mencemari kehormatan. Tapi, rasa sakit dan kebutuhan akan kebenaran jauh lebih besar dari harga dirinya. "Mobil itu atas nama saya, kan? Saya bisa melakukannya tanpa ia curiga?" tanya Sarah. "Tentu saja, Bu. Alat pelacak ini sangat kecil dan sulit ditemukan. Kami akan pasang besok pagi sebelum ia berangkat. Kami akan pastikan ia tidak menyadarinya," jawab Yuda meyakinkan. Sarah mengangguk. "Baik, lakukan." Ia tahu ia sedang memulai sebuah permainan yang berbahaya, sebuah jebakan yang ia pasang untuk suaminya sendiri. Hati kecilnya masih berharap semua kecurigaannya salah. Ia berharap Yuda akan kembali padanya dan berkata, "Maaf, Bu. Kami tidak menemukan apapun. Suami Anda benar-benar hanya bekerja keras." Tapi, ia tahu harapan itu terlalu naif. Hati kecilnya juga tahu, ini semua benar. Pagi hari berikutnya, saat Daniel sedang mandi, Yuda dan salah satu timnya datang ke rumah Sarah. Mereka masuk melalui pintu samping, lalu menuju garasi. Dengan gerakan cepat dan terampil, mereka memasang sebuah kotak kecil berwarna hitam di bagian bawah mobil,
di area yang tidak mungkin terlihat oleh Daniel atau siapapun. Sarah berdiri di dekat pintu garasi, menahan napas. Ia merasa seperti seorang kriminal, padahal ia adalah korban. Ia menyaksikan bagaimana sebuah alat kecil itu akan menjadi saksi bisu atas kebohongan suaminya. Setelah alat itu terpasang, Yuda memberikan Sarah sebuah aplikasi di ponselnya. Aplikasi itu menunjukkan peta dengan sebuah titik biru yang akan bergerak. Titik ini adalah lokasi mobil Anda, Bu. Kami juga akan memantau dari kantor, dan akan memberikan laporan setiap jam. Sarah mengangguk, matanya terpaku pada layar ponselnya. Titik itu, yang kini diam di dalam garasi, terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Terima kasih, Pak Yuda, bisik Sarah. Sama-sama, Bu. Kami akan beri kabar, jawab Yuda, lalu ia dan timnya pergi. Sejak saat itu, ponsel Sarah tidak pernah jauh darinya. Setiap kali Daniel pergi, ia akan mengecek layar. Mobil itu bergerak dari rumah, menuju kantor, lalu berhenti di sana selama beberapa jam. Hati Sarah sedikit lega. Tapi, ia tahu, Daniel seringkali baru pulang larut malam. Ia harus sabar menunggu. Hari pertama, kedua, dan ketiga, mobil itu hanya bergerak antara rumah dan kantor. Daniel pulang telat, dengan alasan yang sama, kerjaan lembur. Namun di hari keempat, segalanya berubah. Pukul 7 malam, saat Sarah sedang makan malam sendirian di meja makan yang terasa begitu besar, ia melihat titik biru di layar ponselnya mulai bergerak. Bukan ke arah rumah, melainkan ke arah yang berbeda, jauh dari kantor. Jantungnya langsung berdebar kencang. Ia mengamati pergerakan mobil itu dengan napas tertahan. Mobil itu bergerak menuju sebuah area di pinggiran kota yang terkenal sebagai tempat rekreasi, penuh dengan kafe-kafe romantis dan restoran. Sarah mengambil ponselnya, tangannya gemetar. Ia mencoba menelepon Daniel. Daniel mengangkatnya setelah beberapa kali dering. Halo, Daniel? Kau di mana? Tanya Sarah, suaranya berusaha terdengar normal. Aku masih di kantor. Sarah. Ada meeting mendadak lagi. Ini pasti akan sampai larut. Jawab Daniel, suaranya terdengar cemas dan terburu-buru. Oh begitu, kata Sarah, matanya menatap titik biru di peta yang kini berhenti di depan sebuah restoran Italia. Kau sendirian? Ya, tentu saja. Memangnya dengan siapa lagi? Jawab Daniel, suaranya mulai meninggi. Sudah ya, Sarah, aku harus kembali. Nanti aku telepon lagi. Sambungan telepon terputus. Sarah terdiam. Ia menatap layar ponselnya, lalu menatap kosong ke piring makanannya. Ia tahu Daniel berbohong. Ia tahu persis di mana mobil itu berada. Dan ia tahu, ia tidak sendirian. Hati Sarah terasa seperti tertusuk ribuan jarum. Ia tidak lagi bisa makan. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Malam itu, Sarah tidak tidur sama sekali. Ia terus memelototi layar ponselnya. Titik biru itu baru bergerak lagi sekitar pukul 11 malam, kembali ke arah kota. Pukul 12 malam, mobil itu parkir di depan rumah. Sarah mematikan aplikasi dan mematikan lampu di ruang keluarga. Ia bersembunyi di balik jendela, melihat Daniel turun dari mobil. Daniel mengunci mobil dan berjalan masuk ke rumah. Ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Ia terlihat lelah, tapi di matanya ada kilatan kebahagiaan yang tidak pernah Sarah lihat lagi selama berbulan-bulan. Kilatan kebahagiaan itu, yang bukan untuknya, terasa lebih menyakitkan daripada kebohongan-kebohongan Daniel. Pagi harinya, Sarah menerima laporan dari Yuda. Laporan itu dilengkapi dengan foto-foto dan video. Hati Sarah mencelos. Ia membuka file-file itu dengan tangan gemetar. Ia melihat foto Daniel yang sedang tertawa, duduk berdua dengan seorang wanita muda di sebuah kafe. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang tergerai dan senyum yang menawan. Di foto lain, mereka terlihat sedang berjalan bergandengan tangan, begitu dekat, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Ada juga foto mereka berpelukan di depan mobil mewah milik Sarah. Detil laporan Yuda menjelaskan bahwa wanita itu bernama Luna, seorang mahasiswi semester akhir.
Mereka sudah sering bertemu selama 2 bulan terakhir, makan malam bersama, menonton bioskop, dan menghabiskan waktu di apartemen Luna. Air mata Sarah tidak lagi mengalir. Ia merasa mati rasa. Laporan itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi harapan. Hanya ada fakta yang menyakitkan. Ia menatap foto Luna dan Daniel. Di sana, di depan mobilnya, Daniel terlihat begitu bahagia, begitu bebas. Kebahagiaan yang dicuri darinya. Sarah melipat laptopnya. Wajahnya kini terlihat tenang, namun bukan ketenangan yang damai. Itu adalah ketenangan yang dingin, ketenangan sebelum badai. Ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Daniel sudah terlalu jauh. Ia tidak lagi bisa memaafkan. Ia tidak lagi bisa berpura-pura. Tatapannya beralih ke kunci mobil di meja. Kunci mobil yang sama dengan yang Daniel gunakan untuk membawa wanita lain. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Sebuah rencana yang berani, sebuah jebakan yang akan ia pasang sendiri, tanpa bantuan siapapun. Ini bukan lagi tentang mencari bukti, tapi tentang memberikan pelajaran. Pelajaran yang akan mereka berdua ingat seumur hidup. Sarah menghubungi Yuda. "Pak Yuda, saya butuh bantuan Anda lagi. Saya ingin tahu kemana suami saya pergi hari ini. Setiap detailnya." Yuda bingung. "Tapi, Bu, kami sudah memberikan semua bukti." "Saya tahu. Tapi ini bukan tentang bukti lagi, Pak. Ini tentang konfrontasi," jawab Sarah dengan suara yang tegas dan dingin. "Saya ingin tahu kemana ia pergi, dan saya ingin Anda memberitahu saya lokasinya secara real time. Saya akan datang sendiri." Yuda ragu. "Maaf, Bu. Itu terlalu berbahaya. Biarkan kami yang melakukannya." "Tidak," kata Sarah, nadanya tak terbantahkan. "Saya sudah membuat keputusan. Beri saya lokasinya, atau saya akan mencari cara lain." Akhirnya, Yuda setuju. "Baik, Bu. Kami akan terus memantau. Tapi kami sarankan Anda membawa teman atau pengawal." "Saya akan membawa pengawal saya," kata Sarah. Ia mengakhiri panggilan dan menghubungi kepala keamanan pribadinya. "Persiapkan 2 mobil. Dan beberapa pengawal. Kita akan pergi. Ikuti saya, dan jangan beritahu siapapun, termasuk Daniel." Sarah berjalan ke garasi, menatap mobil mewahnya. Mobil itu, yang biasanya ia pandangi dengan bangga, kini terasa kotor. Ia menyalakan mesinnya, merasakan getaran halus dari mesin bertenaga besar itu. Ia siap. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya api amarah dan keinginan untuk membalas dendam yang membara di dalam hatinya. Ia akan menghadapi mereka. Dan ia akan melakukannya dengan gaya, dengan harga diri. Jantung Sarah berdegup kencang, suaranya terasa memekakan telinga di dalam kabin mobilnya yang senyap. Ia mengemudikan mobil sportnya dengan kecepatan tinggi, mengejar titik biru di layar ponselnya yang bergerak menuju pinggir kota. Malam itu terasa dingin, namun darah Sarah terasa mendidih. Di belakangnya, 2 mobil hitam berisi para pengawal kepercayaannya mengikuti dengan setia, seperti bayangan yang siap menerkam. Di dalam otaknya, hanya ada satu tujuan, konfrontasi. Ia tidak lagi peduli dengan rasa sakit, dengan keraguan. Yang ada hanya amarah, amarah yang membakar hingga ke sumsum tulang. Jalanan tol yang mulus tiba-tiba berubah menjadi jalanan kecil yang sepi, diapit oleh pepohonan rindang dan beberapa warung remang-remang. Titik biru di layar ponselnya melambat, lalu akhirnya berhenti. Di pinggir jalan, dekat dengan tebing yang menghadap ke laut, mobil mewahnya terparkir. Itu adalah mobil hadiah ulang tahunnya yang ia beli sendiri, mobil yang ia banggakan, mobil yang ia rawat dengan penuh kasih sayang. Dan sekarang, di dalam mobil itu, suaminya Daniel sedang bersama wanita lain. Sarah memarkir mobilnya agak jauh, lalu ia keluar. Dinginnya angin malam langsung menyentuh kulitnya, namun tidak mendinginkan api di hatinya. Para pengawal segera turun dari mobil mereka, bersiap siaga di belakangnya. Sarah memberi isyarat agar mereka menunggu. Ini adalah urusannya, urusan antara dia dan suaminya.
Ia harus menghadapi ini sendirian. Langkah kakinya terasa berat, namun ia terus berjalan. Setiap langkahnya adalah sebuah konfirmasi atas semua ketakutannya. Semakin dekat ia, semakin jelas ia bisa melihat. Di dalam mobil, siluet Daniel dan seorang wanita muda terlihat sangat intim. Mereka tidak menyadari keberadaan Sarah. Tawa mereka terdengar samar, tawa yang penuh kebahagiaan. Tawa itu, tawa yang seharusnya untuknya, kini diberikan kepada orang lain. Lutut Sarah terasa lemas. Ia bersandar pada sebuah pohon, mencoba mengatur napasnya. Air mata tidak keluar, karena matanya sudah terlalu kering. Hatinya tidak sakit, karena hatinya sudah hancur. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia adalah wanita yang memiliki segalanya. Namun malam ini ia merasa seperti tidak memiliki apa-apa. Ia melihat Daniel membuka pintu mobil dari dalam. Ia turun dengan senyum lebar, dan kemudian wanita itu, Luna, ikut turun. Daniel memeluk Luna, mencium keningnya dengan mesra. Pemandangan itu bagaikan adegan dalam mimpi buruk yang paling mengerikan. Sarah menyaksikan semua itu, sebuah pemandangan yang takkan pernah bisa ia lupakan. Tiba-tiba, amarah yang tadi membakar kini berubah menjadi kekuatan. Ia bukan lagi wanita yang lemah dan hancur, ia adalah seorang ratu yang baru saja diserang. Ia akan membalas. Dengan langkah yang mantap dan tegas, Sarah berjalan mendekat. Sorot matanya kini tajam, memancarkan amarah yang dingin. Para pengawal mengikuti di belakangnya, siap untuk mengambil tindakan apapun yang diperintahkan. Daniel dan Luna menoleh, terkejut melihat sosok Sarah. Senyum di wajah Daniel langsung memudar, digantikan oleh ekspresi kaget dan ketakutan. Wajahnya pucat pasi, seolah melihat hantu. Luna juga terlihat bingung, menatap Sarah dan mobil-mobil di belakangnya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. "Sarah, kenapa kau ada di sini?" tanya Daniel, suaranya bergetar. Ia mencoba melangkah maju, namun Sarah menghentikannya dengan mengangkat tangannya. "Berhenti di sana," perintah Sarah, suaranya serak namun penuh otoritas. Luna menatap Daniel, matanya dipenuhi pertanyaan. "Siapa dia, Mas?" Daniel tidak menjawab. Ia hanya menatap Sarah dengan sorot mata yang penuh penyesalan dan ketakutan. "Kau tidak perlu tahu siapa aku," kata Sarah, matanya menatap tajam ke arah Luna. "Yang perlu kau tahu, mobil yang kau masuki itu adalah milikku." Luna menoleh ke arah mobil, lalu kembali menatap Sarah dan Daniel bergantian. Ia mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Wajahnya yang tadi cantik, kini dipenuhi rasa malu. "Daniel, kau sudah menikah?" bisik Luna, suaranya terdengar putus asa. Daniel mencoba meraih tangan Luna, namun Luna menepisnya. Ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Semua rasa sakit, semua kebohongan, semua pengkhianatan, kini meledak dalam satu kalimat. Suara Sarah bergema di keheningan malam, terdengar seperti petir yang menyambar. "Turun kalian. Keluar dari mobilku." Perintah itu terdengar seperti perintah dari seorang jenderal perang. Daniel dan Luna terkejut, namun mereka tidak bergerak. Mereka mematung di tempat. Daniel mencoba memohon, "Sayang, dengarkan aku." Sarah tidak mendengarkan. Ia melangkah lebih dekat, menatap Daniel dengan sorot mata yang penuh kebencian. "Jangan panggil aku, sayang. Mulutmu kotor. Kau sudah mengotori semua yang kumiliki, termasuk mobil ini. Sekarang, keluar." Daniel mencoba membela diri. "Aku bisa jelaskan, Sarah." "Tidak ada yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah jelas," potong Sarah. Ia memberi isyarat kepada pengawalnya. Dua pengawal maju, menghampiri mobil dan membuka paksa pintu-pintu mobil. "Turun," bentak salah satu pengawal. Luna, yang ketakutan, segera turun dari mobil. Ia menunduk, tidak berani menatap wajah Sarah. Daniel, yang merasa terpojok, akhirnya juga turun. Ia berdiri di samping Luna, mencoba melindungi wanita itu dari tatapan tajam Sarah. Sarah berjalan mengitari mereka. Ia menyentuh mobilnya, mengusap kap mesinnya,
seolah-olah ia sedang menenangkan sebuah makhluk hidup. Mobil ini dibeli dengan uangku. Setiap tetes keringatku, setiap jam kerjaku, semuanya ada di mobil ini. Dan kau menggunakannya untuk membawa wanita lain di belakangku. Daniel mencoba meraih tangan Sarah. Aku minta maaf, Sarah. Sarah menepisnya dengan kasar. Maafmu sudah tidak berlaku. Kau sudah menyia-nyiakan kepercayaanku, Daniel. Kau sudah menghancurkan hidupku. Sekarang, saatnya aku mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Ia berjalan ke arah kursi pengemudi. Ia mengambil kunci mobil dari dalam laci kecil. Daniel menatapnya dengan panik. Jangan, Sarah. Kau mau apa? Sarah menekan tombol di kunci mobilnya, dan terdengar suara, klik, dari kunci cadangan di tangan Daniel yang kini tidak berfungsi lagi. Daniel mematung, menatap kunci mobil di tangannya yang kini tak berguna. Kau tidak akan lagi membutuhkan kunci itu. Semua aset yang selama ini kau gunakan, akan segera kembali ke pemiliknya yang sah, kata Sarah. Suaranya sangat dingin, tanpa emosi. Daniel memohon. Sarah, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tolong jangan seperti ini. Kita sudah menikah, aku mencintaimu. Luna, yang sedari tadi menunduk, mengangkat kepalanya dan menatap Daniel dengan kaget. Daniel menoleh ke arah Luna, lalu kembali menatap Sarah. Wajahnya penuh penyesalan, namun tidak tulus. Sarah tertawa hampa. Tawa yang penuh kepedihan. Mencintaiku? Kau bahkan tidak tahu apa arti cinta, Daniel. Cinta tidak butuh kebohongan, tidak butuh pengkhianatan. Cinta tidak akan membawa wanita lain di mobilku. Jangan kotori kata itu. Ia lalu berbalik dan berjalan ke mobilnya. Pengawal Sarah segera membuka pintu untuknya. Sebelum masuk, ia menoleh ke belakang, menatap Daniel dan Luna yang kini berdiri sendirian di pinggir jalan yang sepi. Nikmati malam kalian. Aku sudah mengambil mobilku, dan sebentar lagi, aku akan mengambil semuanya, kata Sarah, lalu masuk ke dalam mobilnya. Ia menyalakan mesin. Suara mesin itu menderu di keheningan malam, seperti suara kemenangan. Sarah menginjak gas, memutar kemudi, dan melaju pergi. Ia meninggalkan mereka berdua di jalanan sepi, di bawah cahaya rembulan, tanpa mobil, tanpa harapan. Di kaca spion, ia bisa melihat Daniel memeluk Luna, mencoba menenangkan wanita itu. Sarah tersenyum, senyum penuh kepuasan. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari pembalasan dendamnya. Perjalanan pulang terasa jauh lebih lama bagi Sarah daripada perjalanan pergi. Jantungnya yang semula penuh amarah dan kemenangan, kini terasa kosong. Air mata yang tak bisa ia keluarkan di depan Daniel dan Luna, kini membanjiri pipinya. Tangannya bergetar hebat saat ia mencengkeram kemudi. Kebahagiaan semu dari pembalasan dendam itu hilang seketika, digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Ia baru saja meninggalkan suaminya di jalan, dan yang ia rasakan bukanlah kepuasan, melainkan rasa sakit yang luar biasa. Ia meratap dalam hati, kenapa harus begini, Daniel? Kenapa? Ia menatap pantulan dirinya di kaca spion, seorang wanita yang matanya bengkak, riasan wajahnya luntur. Di balik semua kesuksesannya, ia hanyalah seorang wanita yang hatinya baru saja remuk. Ia adalah seorang ratu yang baru saja kehilangan kerajaannya. Sementara itu, di jalanan yang gelap, Daniel dan Luna berjalan kaki. Luna terus menunduk, menangis tersedu-sedu. Kau bilang kau tidak mencintainya, Daniel. Kau bilang kau akan menceraikannya, isaknya. Daniel mencoba menenangkan Luna, tapi ia sendiri diliputi rasa panik dan malu. Aku akan jelaskan semuanya, Luna. Dia memang wanita gila. Gila? Dia istrimu, Daniel. Kau sudah menipuku. Luna melepaskan tangannya dari genggaman Daniel. Ia menatap Daniel dengan mata penuh kebencian. Kau membawa aku di mobilnya, kau membawaku ke sana, kau sama sekali tidak menghormati siapapun. Mereka terus berjalan, tanpa arah. Daniel merasa dunia di sekitarnya runtuh. Kekayaan, kemewahan,
dan kenyamanan yang ia nikmati tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Ia mencoba menghentikan taksi, tapi taksi itu tidak mau berhenti di tempat yang sepi itu. Setelah berjalan hampir 1 kilometer, mereka akhirnya menemukan sebuah kafe kecil yang masih buka. Daniel meminjam ponsel pemilik kafe dan menelepon seorang kenalan untuk menjemputnya. Ia mengantar Luna kembali ke apartemennya, lalu segera kembali ke rumahnya. Saat taksi yang membawa Daniel berhenti di depan gerbang rumah, ia melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Gerbang itu tertutup rapat. Lampu di luar rumah terang benderang, namun suasananya terasa sangat mencekam. Daniel masuk ke dalam pekarangan rumahnya sendiri dengan langkah ragu-ragu. Ia melihat mobil sport Sarah sudah terparkir di garasi. Ia berjalan menuju pintu utama, membuka pintu dengan kunci yang ia miliki. Pintu itu terbuka, namun hawa di dalam rumah terasa sangat dingin. "Sarah, kau di mana?" panggil Daniel, suaranya bergetar. Ia melihat Sarah duduk di ruang tamu, di sofa kulitnya yang mahal, dengan punggung lurus dan tatapan kosong ke arah perapian yang mati. Daniel melangkah mendekat, perlahan. Ia mencoba tersenyum, senyum yang ia tahu tampak seperti topeng. "Sayang, maafkan aku. Aku bisa jelaskan?" Sarah tidak menoleh. Ia tetap diam. Kesunyian itu lebih menyakitkan daripada kata-kata yang paling kasar sekalipun. "Dengar, aku tidak tahu kenapa kau di sana. Tapi itu semua tidak seperti yang kau lihat." Daniel mulai berbohong. "Luna itu, klien baru. Dia mau investasi besar. Jadi kami..." "Jangan bohong, Daniel," potong Sarah, suaranya sangat dingin, tanpa emosi. "Aku sudah tahu semuanya. Aku punya foto. Aku punya video. Aku tahu kau sudah sering bertemu dengannya selama 2 bulan terakhir. Jadi, hentikan sandiwara ini." Daniel mematung. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka Sarah akan menyiapkan semuanya dengan begitu matang. Ia menunduk, merasa malu. Ia sudah kehabisan kata-kata. Aku minta maaf, Sarah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi," bisik Daniel, nada suaranya berubah menjadi permohonan. Ia berjalan mendekat dan mencoba menggenggam tangan Sarah. "Aku mencintaimu, Sarah. Luna hanya kesalahan. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Aku janji, aku tidak akan pernah." Sarah menarik tangannya. "Kau tidak mencintaiku, Daniel. Orang yang mencintai tidak akan pernah mengkhianati. Orang yang mencintai tidak akan membawa wanita lain di dalam mobil yang dibeli oleh pasangannya. Jangan hina kata cinta, Daniel." Daniel berlutut di depan Sarah. Pemandangan itu sangat dramatis, seperti adegan di sinetron. Ia meraih tangan Sarah, mencoba menciumnya. "Aku berlutut di kakimu, Sarah. Aku mohon, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu dan semua yang kau miliki." Mendengar kalimat terakhir itu, hati Sarah semakin hancur. "Bukan tanpamu, melainkan tanpamu dan semua yang kau miliki." Itu adalah pengakuan yang paling menyakitkan. Sarah menatap suaminya yang berlutut di depannya, bukan lagi sebagai seorang suami, melainkan sebagai seorang parasit. "Kau tidak bisa hidup tanpaku. Atau kau tidak bisa hidup tanpa semua uangku?" tanya Sarah, suaranya tajam seperti belati. "Jawabanmu sudah jelas, Daniel. Kau hanya ingin hidup nyaman. Dan aku adalah tiketmu untuk itu." Ia lalu mengambil ponselnya. Daniel menatapnya dengan panik. "Kau mau apa?" "Aku mau menelepon pengacaraku," jawab Sarah, lalu menekan tombol panggilan. "Halo, Ibu Sarah. Anda sudah sampai di rumah?" tanya suara dari seberang telepon. "Ya, Pak Fadil. Saya sudah di rumah." "Daniel juga sudah di sini," jawab Sarah, sengaja menggunakan volume yang cukup keras agar Daniel bisa mendengarnya. "Saya ingin Anda segera memproses surat cerai. Dan, saya ingin semua aset yang selama ini atas nama Daniel, segera dipindahkan ke nama saya. Mobil, properti, rekening bank semuanya." Daniel menatap Sarah dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Apa?
Tidak, Sarah. Kau tidak bisa melakukan itu. Oh, aku bisa, Daniel. Bukankah semua aset itu dibeli dengan uangku? Kata Sarah. Ia lalu menatap tajam ke arah Daniel. Semuanya adalah milikku. Kau tahu itu. Dan sekarang aku akan mengambil semuanya kembali. Tapi itu juga ada nama-namaku. Itu aset kita, bantah Daniel, suaranya dipenuhi kepanikan yang nyata. Aset kita berakhir ketika kau naik ke mobilku dengan wanita itu, balas Sarah dengan suara datar. Pak Fadhil, tolong segera kirimkan surat-suratnya. Saya akan tanda tangan malam ini juga. Baik, Bu Sarah. Saya akan kirimkan filenya melalui email. Anda bisa langsung tanda tangan digital, jawab pengacaranya. Sarah mengakhiri panggilan. Ia menatap Daniel yang kini berdiri, wajahnya merah padam. Kau tega, Sarah? Tega? Sarah tertawa hampa. Kau yang tega, Daniel. Kau yang tega merusak hidupku. Kau yang tega mengkhianatiku. Kau yang tega membuatku seperti orang bodoh selama ini. Daniel mencoba merangkul Sarah, memohon untuk terakhir kalinya. Tolong, sayang, beri aku kesempatan terakhir. Sarah menepisnya. Tidak ada kesempatan terakhir. Kau sudah menghancurkan kesempatan itu di jalan tadi. Ia lalu bangkit dari sofa, berjalan menuju tangga. Ia menatap Daniel dengan sorot mata yang penuh kebencian. Kau tahu, Daniel, aku tidak ingin melihatmu lagi. Malam ini, kau tidur di sofa di luar. Besok, saat matahari terbit, kau harus sudah pergi dari rumah ini. Selamanya. Tidak. Aku tidak akan pergi, teriak Daniel, emosinya meledak. Kau tidak punya pilihan. Pengawalku akan memastikan kau pergi, kata Sarah. Ia berjalan menaiki tangga, meninggalkan Daniel yang berdiri mematung di tengah ruangan. Di ambang pintu kamarnya, ia berhenti, menoleh ke belakang, dan menatap Daniel untuk terakhir kalinya. Mulai sekarang, kita tidak punya apa-apa lagi, katanya. Lalu ia masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Bunyi, klik, dari kunci yang diputar itu adalah bunyi terakhir yang didengar Daniel malam itu. Ia sendirian, berdiri di tengah rumah mewah yang tidak lagi menjadi miliknya. Malam itu, setelah pintu kamar Sarah terkunci, keheningan yang mematikan menyelimuti rumah mewah itu. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi perdebatan. Hanya ada dua orang yang terpisah oleh dinding dan pintu, namun terpisah oleh jurang yang jauh lebih dalam. Di dalam kamarnya yang dingin, Sarah duduk di tepi ranjang. Ia menatap kosong ke arah jendela, pikirannya melayang ke masa-masa awal pernikahannya, saat rumah ini terasa hangat dan dipenuhi tawa. Kini, ia hanya merasakan kekosongan. Keputusannya sudah bulat, dan ia tidak menyesalinya. Namun rasa sakit akibat pengkhianatan itu tetap menyisakan luka yang dalam. Ia membiarkan air matanya mengalir, meluapkan semua emosi yang ia tahan selama ini. Ia menangis bukan karena ia lemah, tetapi karena ia akhirnya membebaskan dirinya dari beban yang selama ini ia pikul sendirian. Di luar kamar, Daniel berdiri mematung. Kata-kata Sarah bagai tamparan yang keras. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di lantai marmer yang mengilap, seorang pria yang dulunya gagah dan penuh percaya diri, kini terlihat seperti gelandangan. Rambutnya berantakan, jasnya kusut, dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia mencoba mengetuk pintu kamar Sarah, memohon, sayang, tolong buka pintunya. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Tidak ada jawaban. Pintu itu tetap tertutup rapat. Daniel mencoba berteriak, Sarah, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu. Hening. Daniel akhirnya putus asa. Ia tahu Sarah tidak akan membukakan pintu untuknya. Ia menuruni tangga, berjalan ke ruang tamu. Sofa yang biasanya menjadi tempat ia bersantai sambil menonton televisi, kini terasa seperti ranjang penjara. Ia merebahkan dirinya, memejamkan mata, tapi tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh wajah Sarah yang dingin, kata-katanya yang tajam, dan bayangan Luna yang meninggalkannya begitu saja di jalan.
Ia merasa seperti kehilangan segalanya dalam satu malam. Dan yang paling menakutkan, ia tahu ini baru permulaan. Matahari terbit, cahayanya yang hangat seharusnya membawa harapan. Namun bagi Daniel, hari baru itu terasa seperti hari kiamat. Ia terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak, tubuhnya terasa pegal, dan matanya bengkak. Ia melihat ke atas, ke arah kamar Sarah. Pintu itu masih tertutup rapat. Ia bangkit, berjalan ke dapur, berharap bisa bertemu Sarah dan memohon maaf lagi. Namun, ia hanya menemukan Bibi Ratih, kepala pelayan, sedang menyiapkan sarapan. "Selamat pagi, Tuan," sapa Bibi Ratih dengan suara yang sangat formal. Sorot matanya tidak menunjukkan kehangatan yang biasa ia berikan. "Selamat pagi, Bibi. Apa Sarah sudah bangun?" tanya Daniel, suaranya parau. "Nyonya sudah bangun. Beliau sedang di ruang kerja," jawab Bibi Ratih tanpa ekspresi. Daniel menelan ludah. Ia tahu, jika Sarah sudah berada di ruang kerjanya sepagi ini, itu berarti ia sedang mengambil langkah-langkah yang serius. Ia mencoba bertanya lagi, apa Sarah tidak mau sarapan? "Nyonya meminta sarapan diantarkan ke ruang kerjanya," jawab Bibi Ratih. Daniel merasa terasingkan di rumahnya sendiri. Ia makan sarapan sendirian, di meja makan yang terasa begitu luas. Setiap sendok makanan yang ia masukkan ke mulutnya terasa hambar. Ia tidak lagi merasa menjadi tuan rumah. Ia merasa seperti tamu yang tak diundang. Setelah selesai, ia berjalan ke ruang kerja Sarah, namun pintu itu terkunci dari dalam. Daniel menempelkan telinganya ke pintu. Ia bisa mendengar suara Sarah berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya terdengar sangat serius dan profesional. "Baik, Pak Fadil. Saya mengerti. Tolong kirimkan semua dokumennya. Saya akan segera tanda tangan." "Ya, hari ini juga," suara Sarah terdengar tegas. "Saya mau semua prosesnya dipercepat. Saya tidak ingin berlama-lama lagi." Jantung Daniel berdebar kencang. Ia tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Sarah benar-benar serius. Ia akan menceraikannya. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Daniel melihat dari jendela. Seorang pria berpakaian rapi dengan koper hitam turun dari mobil. Itu adalah Pak Fadil, pengacara Sarah. Daniel segera keluar, mencegat Pak Fadil di pintu. "Pak Fadil, tunggu," panggil Daniel. Pak Fadil menatap Daniel dengan ekspresi dingin. "Selamat pagi, Pak Daniel. Ada apa ini? Kau mau menemui Sarah?" Ini tidak perlu. Kami bisa selesaikan masalah ini di antara kami berdua," kata Daniel, mencoba menghalangi jalan Pak Fadil. Pak Fadil tersenyum sinis. "Maaf, Pak Daniel. Urusan ini sudah menjadi urusan hukum. Dan saya tidak memiliki kewajiban untuk berbicara dengan Anda. Saya hanya bekerja untuk klien saya, Nyonya Sarah." Pak Fadil berjalan melewati Daniel begitu saja, meninggalkan Daniel yang berdiri mematung. Daniel mengikuti di belakangnya, merasa putus asa. Pak Fadil masuk ke ruang kerja Sarah. Sarah menyambutnya dengan senyum tipis. Daniel hanya bisa berdiri di ambang pintu, menatap mereka berdua dari luar. Pemandangan itu, Sarah yang begitu berwibawa dan profesional di depan pengacaranya, membuat Daniel merasa sangat kecil. Pak Fadil mengeluarkan sebuah tumpukan dokumen dari dalam kopernya. Ia menjelaskan setiap lembar dokumen dengan sangat detail. "Ini surat gugatan cerai, Bu. Jika Anda tanda tangani, prosesnya akan segera berjalan. Dan ini adalah surat pengalihan aset. Ada beberapa properti yang atas nama Anda dan Pak Daniel. Ada rekening bank, semuanya akan kita alihkan ke nama Anda. Kami sudah menyiapkan semua datanya. Anda hanya perlu tanda tangan." Daniel tidak bisa menahan diri. Ia masuk ke dalam ruangan. "Sarah, jangan tanda tangan. Tolong, kita bisa bicarakan ini." Sarah tidak menoleh. Ia hanya menatap Pak Fadil. "Silakan lanjutkan, Pak Fadil." Pak Fadil mengabaikan Daniel. Ia menyerahkan pulpen kepada Sarah. "Silakan, Bu." Daniel berdiri di samping Sarah,
mencoba meraih tangan Sarah yang memegang pulpen. Sayang, jangan. Tolonglah, aku mencintaimu. Sarah menoleh, menatap Daniel dengan sorot mata yang kosong. Cinta? Aku sudah tidak percaya dengan kata itu dari mulutmu, Daniel. Ia lalu mengalihkan pandangannya dari Daniel, mengambil napas dalam-dalam, dan mulai menandatangani dokumen. Tangannya tidak bergetar sama sekali. Dengan setiap goresan pulpen di atas kertas, sebuah bagian dari hidupnya terasa putus. Tanda tangan pertama di surat gugatan cerai, terasa seperti ia sedang mengubur masa lalunya. Tanda tangan kedua, di surat pengalihan properti, terasa seperti ia sedang mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Tanda tangan ketiga, di surat penutupan rekening bersama, terasa seperti ia sedang menutup buku yang sudah lama ia buka. Daniel hanya bisa melihatnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa seperti seorang penonton yang sedang menyaksikan nasibnya sendiri diputuskan di depan matanya. Setelah Sarah selesai, ia menyerahkan kembali pulpen kepada Pak Fadhil. Terima kasih, Pak Fadhil. Tolong segera selesaikan semua ini. Saya tidak mau lagi melihat Daniel di rumah ini. Pak Fadhil mengangguk. Tentu, Bu. Saya akan pastikan semuanya berjalan lancar. Dan ini, ada surat perintah pengosongan rumah, Pak Daniel. Jika Anda menolak, kami bisa meminta bantuan polisi. Pak Fadhil menyerahkan sebuah dokumen kepada Daniel. Daniel menatap dokumen itu, lalu menatap Sarah yang berdiri di depannya. Sarah kini terlihat sangat jauh, sangat asing. Ia adalah wanita yang ia nikahi, yang ia cintai, tapi ia tidak mengenal wanita yang ada di depannya sekarang. Sarah, kau benar-benar tega, bisik Daniel, air matanya menetes. Tega? Aku bahkan tidak tahu kata itu ada di kamusku sampai kau mengajariku apa arti dari kata itu. Daniel, balas Sarah, lalu ia berjalan meninggalkan ruangan. Daniel membiarkan air matanya jatuh. Ia menatap tumpukan dokumen yang sudah ditandatangani Sarah, lalu menatap dokumen di tangannya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah kehilangan segalanya. Matahari pagi menyinari rumah megah itu, namun sinarnya tidak membawa kehangatan. Di dalam rumah, suasana terasa beku. Daniel terbangun dari tidurnya yang tidak nyaman di sofa ruang tamu. Jaketnya ia gunakan sebagai selimut. Tubuhnya terasa pegal, dan kepalanya berdenyut-denyut. Ia melihat ke atas, ke arah kamar Sarah yang tertutup rapat, dan menyadari bahwa ia benar-benar sendirian. Rumah yang dulu terasa seperti istana, kini terasa seperti penjara. Ia mencoba berinteraksi dengan para pelayan, namun respons mereka sangat berbeda. Para pelayan yang dulunya ramah dan patuh, kini terlihat canggung dan dingin. Mereka hanya menjawab seperlunya, tidak lagi mau menatap matanya, dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Mereka tahu apa yang terjadi. Mereka tahu bahwa tuannya sudah tidak lagi memiliki kekuasaan. Ini adalah perang dingin yang nyata. Perang yang ia tidak bisa menangkan. Pagi itu, Daniel memutuskan untuk pergi ke kantornya. Ia butuh kejelasan, ia butuh bukti bahwa ia masih memiliki sesuatu. Ia naik ke mobil sportnya yang lain, mobil yang juga dibeli oleh Sarah, dan melaju ke arah kantor. Ia merasa sedikit lega. Setidaknya, ia masih memiliki mobil dan pekerjaan. Sementara itu, di sebuah kantor pengacara yang mewah, Sarah duduk dengan anggun di depan Pak Fadhil. Di atas meja, ada beberapa tumpukan dokumen. Pak Fadhil berbicara dengan suara pelan dan profesional, menjelaskan setiap langkah yang akan mereka ambil. Setelah Anda tanda tangan kemarin, Bu, kami sudah mengirimkan semua dokumen ke pihak bank dan notaris. Hari ini, kami akan memulai proses penarikan aset. Kami akan bekukan semua rekening yang atas nama Anda dan Pak Daniel. Lalu kami akan alihkan semua dana ke rekening pribadi Anda, jelas Pak Fadhil sambil menunjukkan sebuah dokumen. Sarah mengangguk. Tolong pastikan tidak ada dana yang bisa ditarik olehnya. Saya tidak ingin ia bisa lolos dengan uang sepeser pun. Tentu saja, Bu. Kami sudah mengirimkan pemberitahuan. Saat ini, semua akses ke rekening tersebut sudah dibekukan. Jika Pak Daniel mencoba menarik uang, ia akan mendapatkan pemberitahuan bahwa rekeningnya sudah tidak aktif.
kata Pak Fadhil dengan senyum tipis. Bagus, kata Sarah, nadanya dingin dan penuh kepuasan. Sementara itu, di kantornya, Daniel mencoba membayar makan siangnya dengan kartu kredit. Kartu itu ditolak. Ia mencoba lagi dengan kartu yang lain, juga ditolak. Ia merasa panik. Ada apa ini? Tanyanya kepada kasir. Maaf, Pak. Kartu Anda diblokir, jawab kasir. Daniel mencoba menghubungi bank, namun ia tidak bisa tersambung. Ia mencoba menelepon Sarah, namun ponsel Sarah langsung masuk ke voicemail. Ia menelepon nomor rumah, dan panggilan itu langsung dimatikan oleh Bibi Ratih. Daniel menendang kursi dengan frustrasi. Ia menyadari, ini adalah perbuatan Sarah. Ia telah kehilangan semua akses ke uangnya. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia adalah seorang pria tanpa uang. Sore harinya, saat Daniel sedang berada di kantor, ia menerima sebuah panggilan. Panggilan itu dari seorang notari publik yang bekerja untuk Sarah. Selamat sore, Pak Daniel. Saya ingin memberitahu Anda bahwa kami akan mengambil alih properti Anda yang berada di Cilanda hari ini juga, kata suara itu dengan suara profesional. Apa? Tidak bisa. Itu properti saya, teriak Daniel. Properti itu atas nama Nyonya Sarah. Anda hanya mendapatkan hak kelola. Dan kami memiliki dokumen yang sudah ditandatangani Nyonya Sarah, bahwa hak kelola itu kini sudah dicabut. Jelas suara itu, lalu menutup telepon. Daniel bergegas kembali ke rumahnya. Ia melaju dengan kecepatan penuh, menembus lalu lintas yang padat. Sesampainya di rumah, ia melihat mobil sportnya yang lain sudah diangkut oleh sebuah truk derek. Apa yang kalian lakukan? Teriak Daniel, emosinya meledak. Kami hanya menjalankan perintah, Tuan, jawab seorang pria berpakaian seragam, sambil menunjukkan sebuah dokumen. Mobil ini atas nama Nyonya Sarah, dan hak kelola Anda atas mobil ini sudah dicabut. Daniel mencoba melawan, namun ia hanya seorang diri, melawan sebuah tim yang profesional. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, mobil yang ia banggakan, yang ia gunakan untuk bersenang-senang, kini diangkut pergi. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia telah kehilangan semua kendaraan yang ia miliki. Sarah menyaksikan semua itu dari layar monitor di ruang kerjanya. Kamera pengawas di luar rumah merekam semua kejadian itu. Ia melihat bagaimana Daniel berteriak, bagaimana ia mencoba melawan, bagaimana wajahnya dipenuhi rasa putus asa. Sarah tidak merasakan kepuasan yang ia bayangkan. Ia hanya merasakan kehampaan. Ia sudah menang. Daniel sudah kalah. Tapi kemenangan ini terasa hambar. Malam harinya, Daniel mencoba pergi ke apartemen Luna. Ia berharap Luna akan membantunya. Ia mengetuk pintu apartemen Luna, namun tidak ada jawaban. Ia terus mengetuk, hingga akhirnya pintu terbuka. Namun yang membuka pintu itu adalah seorang pria, ayah Luna. Maaf, Tuan. Luna sudah pindah dari sini, kata pria itu dengan suara dingin. Pindah? Kemana? Tanya Daniel dengan panik. Kami tidak tahu, jawab pria itu. Tolong jangan datang lagi ke sini. Anak saya tidak mau lagi berhubungan dengan Anda. Ia merasa malu dan terhina karena ulah Anda. Pintu apartemen itu tertutup. Daniel terdiam. Ia baru saja menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan Sarah dan semua kekayaannya, ia juga telah kehilangan Luna. Ia sendirian, benar-benar sendirian di dunia ini. Ia duduk di pinggir jalan, memeluk lututnya, merasa seperti seorang gelandangan. Ia tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya siapa-siapa. Ia mengambil ponselnya, mencoba menelepon Sarah lagi. Setelah beberapa kali dering, Sarah akhirnya mengangkatnya. Halo? Suara Sarah terdengar sangat dingin dan tanpa emosi. Sarah, ini aku. Daniel. Tolong, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah tidak punya uang, tidak punya mobil. Luna juga sudah meninggalkanku. Aku tidak tahu harus kemana. Isak Daniel, suaranya dipenuhi keputusasaan. Itu adalah konsekuensi dari perbuatanmu. Daniel, jawab Sarah, tidak ada belas kasihan sama sekali di suaranya. Tolong,
Sarah, aku mohon, beri aku kesempatan terakhir. Biarkan aku kembali ke rumah. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Mohon Daniel. Sudah terlambat, Daniel, jawab Sarah. Kau pikir aku akan percaya lagi? Maaf, aku sudah tidak lagi memiliki hati untukmu. Tapi, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku akan mati di jalanan. Bisik Daniel. Itu bukan lagi urusanku, Daniel. Kau yang memilih jalan itu, jawab Sarah. Sekarang, berhentilah meneleponku. Kita tidak punya hubungan apapun lagi. Selamat tinggal. Sambungan telepon itu terputus. Daniel menatap ponselnya, yang kini terasa begitu berat. Ia tahu, ia sudah benar-benar kehilangan Sarah. Ia berdiri, berjalan tak tentu arah, dengan hanya kemeja dan celana yang melekat di tubuhnya. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang-tulangnya. Ia merasakan lapar dan haus. Ia melihat sekelilingnya, melihat orang-orang yang berjalan dengan bahagia, dan ia merasa iri. Ia adalah seorang pria yang dulunya memiliki segalanya, dan kini ia tidak memiliki apa-apa. Malam itu, Daniel tidak memiliki tempat untuk pulang. Setelah Luna menolaknya dan ia diusir dari rumahnya sendiri, ia menghabiskan malam dengan berjalan kaki tanpa tujuan, merasakan dinginnya angin malam menusuk tulang. Ia mencoba menelepon beberapa teman dekatnya, namun tidak ada yang mengangkat teleponnya. Mungkin mereka tahu apa yang sedang terjadi, atau mungkin mereka hanya tidak ingin terlibat. Ia merasa seperti seorang yang tidak memiliki siapapun di dunia ini. Pakaiannya yang kusut dan kotor, wajahnya yang kuyu, dan tatapan matanya yang kosong, membuatnya terlihat seperti seorang gelandangan. Ia tidur di bangku taman yang dingin, dengan perut yang lapar dan hati yang hancur. Pagi harinya, ia terbangun karena suara orang-orang yang beraktivitas. Ia melihat sekelilingnya, melihat orang-orang pergi bekerja dengan rapi, dan ia merasa iri. Ia adalah seorang pria yang dulunya memiliki segalanya. Namun kini ia bahkan tidak memiliki uang untuk membeli sebotol air. Ia merasa harga dirinya sudah hancur lebur. Tiba-tiba, ponselnya yang hampir mati berbunyi. Ada sebuah pesan masuk. Pesan itu dari Pak Fadhil. Isi pesan itu singkat dan padat. Datang ke kantor notaris di Jalan Jenderal Sudirman. Pukul 11 siang. Ada dokumen yang harus Anda tanda tangani. Kehadiran Anda wajib. Daniel bingung. Dokumen apa lagi? Bukankah semuanya sudah berakhir? Ia merasa ada yang tidak beres. Namun ia tidak memiliki pilihan lain. Ia harus datang. Ia meminjam uang dari seorang satpam di taman untuk naik taksi menuju alamat yang diberikan. Ia menatap pantulan dirinya di kaca taksi. Ia tidak mengenali dirinya sendiri. Tepat pukul 11 siang, Daniel tiba di sebuah gedung pencakar langit yang mewah. Ia masuk ke dalam kantor notaris, yang terasa sangat formal dan dingin. Ruangan itu didominasi oleh perabotan kayu gelap dan jendela besar yang menghadap ke pemandangan kota. Di sana, sudah ada Sarah dan Pak Fadhil yang menunggunya. Sarah terlihat sangat berwibawa dalam balutan blazer berwarna hitam, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya dipenuhi ketenangan yang menyeramkan. Ia sama sekali tidak menoleh ke arah Daniel. Daniel, yang memakai pakaian kotor, terlihat sangat tidak pantas berada di ruangan itu. Selamat siang, Pak Daniel. Terima kasih sudah datang. Sapa Pak Fadhil dengan senyum tipis. Daniel tidak membalas. Ia menatap Sarah dengan sorot mata yang penuh pertanyaan, namun Sarah tidak memberikan jawaban. Ia hanya duduk, diam, seolah-olah ia adalah sebuah patung yang terbuat dari es. Pak Daniel, kami sudah mengirimkan dokumen gugatan cerai dan surat pengalihan aset. Hari ini, kita akan menyelesaikan proses terakhir, kata Pak Fadhil, sambil mengeluarkan beberapa dokumen lagi dari dalam kopernya. Daniel menelan ludah. Proses terakhir apa? Aku sudah tanda tangan semua, katanya, suaranya terdengar serak. Itu adalah surat-surat yang bersifat internal. Hari ini kita akan mengesahkan semuanya di hadapan notaris. Jelas Pak Fadhil. Ini adalah akta peralihan kepemilikan. Semua properti yang Anda kelola atas nama Nyonya Sarah akan dialihkan sepenuhnya ke nama Nyonya Sarah.
Akta ini akan mengesahkan bahwa Anda tidak lagi memiliki hak apapun, termasuk hak kelola. Daniel menatap tumpukan dokumen itu dengan mata terbelalak. Ia melihat nama-nama properti yang ia banggakan, properti yang ia anggap miliknya. Ia melihat nama-nama apartemen mewah, ruko-ruko, dan bahkan hotel yang baru saja mereka beli. Semuanya akan berpindah tangan. Tidak. Kalian tidak bisa melakukan ini, teriak Daniel, suaranya bergema di ruangan yang sunyi itu. Kami bisa, Pak Daniel. Bukankah Anda tahu, semua properti itu atas nama saya? Uang untuk membelinya berasal dari perusahaan saya, kata Sarah, akhirnya membuka suaranya. Suaranya terdengar sangat dingin, seolah ia sedang membicarakan bisnis. Anda hanya mengelola. Dan sekarang, saya sudah memutuskan untuk mencabut hak kelola Anda. Daniel menatap Sarah dengan sorot mata yang dipenuhi kebencian dan keputusasaan. Kau ingin membuatku jadi gelandangan. Sarah, kau mau menghancurkanku sepenuhnya? Sarah tidak menjawab. Ia hanya menatap Daniel, seolah ia adalah seekor serangga yang menjijikkan. Pak Fadhil tersenyum tipis. Pak Daniel, silakan tanda tangan. Ini adalah formalitas saja. Dengan tanda tangan Anda, prosesnya akan jauh lebih cepat. Aku tidak akan tanda tangan. Aku tidak akan memberikan apapun, teriak Daniel. Ia menatap notaris yang duduk diam di sana. Ini tidak adil. Dia ingin mengambil semua yang kumiliki. Notaris itu, seorang wanita paruh-baya dengan kacamata, akhirnya berbicara. Maaf, Pak Daniel. Berdasarkan dokumen yang kami miliki, semua properti ini memang atas nama Nyonya Sarah. Tanda tangan Anda di sini hanya sebagai saksi bahwa Anda mengetahui peralihan hak kelola ini. Ini tidak akan mengubah apapun. Daniel terdiam. Ia merasa terjebak. Ia tahu ia tidak bisa melawan. Ia memandang Sarah, yang masih duduk dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanyalah sebuah cermin yang memantulkan keputusasaan Daniel. Tolong, Sarah, setidaknya sisakan sesuatu untukku. Aku tidak bisa memulai dari nol. Aku tidak punya apa-apa lagi. Mohon Daniel, suaranya bergetar. Kau tidak punya apa-apa lagi karena kau sudah menyia-nyiakan apa yang kumiliki, jawab Sarah. Aku sudah memberikan segalanya kepadamu, Daniel. Dan kau mengkhianatiku. Tidak ada lagi yang bisa kuberikan kepadamu. Dengan tangan gemetar, Daniel mengambil pulpen. Ia menandatangani setiap lembar dokumen dengan hati yang hancur. Setiap goresan pulpen terasa seperti sebuah pisau yang menusuk hatinya. Ia tahu, setelah ia tanda tangan, semuanya akan berakhir. Ia tidak lagi memiliki apa-apa. Setelah ia selesai, ia melemparkan pulpen itu ke meja. Puas kau, Sarah? Teriaknya. Sarah tidak menjawab. Ia hanya bangkit dari kursinya, mengambil dokumen yang sudah ditandatangani, dan memberikan isyarat kepada Pak Fadhil untuk pergi. Mereka berjalan keluar, meninggalkan Daniel yang berdiri sendirian di ruangan yang dingin itu. Notaris itu menghela napas. Ia memberikan satu salinan dokumen kepada Daniel. Ini salinan untuk Anda, Pak. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Hidup akan terus berjalan. Daniel mengambil dokumen itu. Ia menatapnya, lalu menatap jendela. Ia melihat Sarah dan Pak Fadhil masuk ke dalam mobil mewah, lalu mobil itu melaju pergi, menghilang di antara lalu lintas. Ia merasa seperti seorang yang berada di tengah badai, sendirian, tanpa perlindungan. Ia baru saja kehilangan semua yang ia miliki, dan kini ia tidak tahu harus kemana. Ia menatap dokumen di tangannya, sebuah lembaran kertas yang membuktikan bahwa ia tidak memiliki apa-apa lagi di dunia ini. Sinar lampu jalanan dan kendaraan yang melintas menjadi satu-satunya saksi bisu atas kehancuran Daniel. Ia berjalan tak tentu arah, sebuah salinan dokumen notaris yang menyatakan bahwa ia tidak memiliki apapun di dunia ini, digenggamnya erat-erat di tangan. Otaknya terasa kosong. Ia mencoba menelepon lagi beberapa temannya, namun tidak ada yang bisa membantunya. Mereka semua mengatakan hal yang sama, ini urusan rumah tanggamu, Daniel. Kami tidak bisa ikut campur.
Daniel merasa seperti sebuah kapal yang karam, dan semua orang yang mengenalnya hanyalah penonton yang acuh tak acuh. Tiba-tiba, ia teringat bahwa ia masih memiliki satu tempat untuk kembali, rumah mewahnya. Meskipun ia tahu ia tidak memiliki hak atas rumah itu, ia tetap harus kembali untuk mengambil barang-barang pribadinya. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia naik taksi menuju rumahnya. Di perjalanan, ia menatap pantulan dirinya di jendela taksi. Rambutnya berantakan, wajahnya kuyu, dan matanya dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang pengusaha sukses. Ia terlihat seperti seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Sesampainya di rumah, gerbang yang menjulang tinggi itu terasa lebih menakutkan dari biasanya. Gerbang itu terbuka otomatis saat taksinya mendekat. Ia membayar taksi itu, lalu berjalan masuk. Udara malam yang dingin terasa menusuk kulitnya. Ia masuk ke dalam rumah. Rumah itu gelap, hanya diterangi oleh lampu-lampu kecil yang dipasang di dinding. Sunyi. Terlalu sunyi. "Sarah? Kau di mana?" panggil Daniel, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Daniel berjalan ke arah kamar mereka. Pintu kamar itu terkunci rapat. Ia mencoba membuka dengan kunci yang ia miliki, namun kunci itu tidak berfungsi. Sarah sudah mengganti kuncinya. Daniel merasa frustrasi. Ia mencoba mengetuk pintu, memohon agar Sarah membukanya. "Sarah, ini aku. Aku hanya ingin mengambil barang-barangku. Buka pintunya," teriaknya. Tetap tidak ada jawaban. Daniel akhirnya putus asa. Ia kembali ke ruang tamu, merasakan dinginnya ubin marmer menyentuh kakinya. Ia melihat sebuah koper besar berwarna hitam tergeletak di dekat sofa. Koper itu adalah koper pribadinya. Sebuah pesan yang sangat jelas. Sarah tidak membiarkannya masuk ke dalam kamar, dan ia sudah mengemas semua barang-barangnya. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu menyala, membuat Daniel kaget. Sarah berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun tidur sutra berwarna hitam, rambutnya tergerai, dan wajahnya dipenuhi ketenangan yang menyeramkan. Ia sama sekali tidak terlihat lelah, seolah-olah ia sudah tidur nyenyak. "Jangan berteriak di rumahku," kata Sarah, suaranya sangat dingin, tanpa emosi. "Kau akan mengganggu tetangga." Daniel menatapnya dengan penuh kebencian. "Rumahmu? Ini juga rumahku. Kita masih suami istri." Sarah berjalan mendekat, di tangannya ada sebuah dokumen. Dokumen itu adalah sertifikat cerai mereka yang sudah resmi. Ia meletakkannya di atas meja, di depan mata Daniel. "Tidak lagi," jawab Sarah. "Lihatlah. Hari ini, pengadilan agama sudah mengabulkan gugatan cerai kita. Kita sudah resmi berpisah. Aku bukan lagi istrimu, dan kau bukan lagi suamiku." Daniel menatap dokumen itu dengan mata terbelalak. Ia tidak bisa percaya. Secepat ini, ia bahkan tidak mendapatkan pemberitahuan resmi. Ini pasti akal-akalan Sarah dan pengacaranya. "Tidak. Ini tidak mungkin. Ini pasti bohong," teriak Daniel. Ia meraih dokumen itu dan merobeknya. Sarah hanya tersenyum sinis. "Kau pikir dengan merobeknya, semuanya akan kembali? Kau salah, Daniel. Dokumen aslinya ada di pengadilan. Ini hanya salinan. Dan aku bisa mencetak ribuan salinan lagi. Kau tidak bisa lari dari takdirmu." Daniel mematung. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi rasa malu. Ia telah kehilangan semua senjatanya. Ia tidak lagi memiliki apa-apa untuk melawan. Aku hanya ingin mengambil barang-barangku," bisik Daniel, nada suaranya berubah menjadi permohonan. "Semuanya sudah ada di dalam koper itu. Semua yang kau miliki di dunia ini ada di dalam koper itu," kata Sarah, menunjuk ke arah koper. "Aku sudah membuang semua barang-barang yang tidak penting." "Tapi, bagaimana denganku? Kau mau aku kemana? Kau mau aku hidup di jalanan?" tanya Daniel, suaranya bergetar. "Itu bukan lagi urusanku. Kau yang memilih jalan itu," jawab Sarah. Ia lalu memberikan isyarat dengan matanya. Tiba-tiba, beberapa pengawal yang sudah menunggunya datang dan berdiri di belakang Sarah.
Mereka akan memastikan kau pergi dari rumah ini, Daniel, kata Sarah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Daniel menatap pengawal-pengawal itu, lalu menatap Sarah. Ia tahu ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kau benar-benar tega, Sarah, katanya, air matanya menetes. Tega? Aku sudah mengajarimu apa arti dari kata tega, Daniel. Dan sekarang, giliranmu merasakannya, jawab Sarah. Ia lalu mengambil koper Daniel, membukakan pintu, dan meletakkan koper itu di luar pintu. Keluar. Sekarang. Tidak. Aku tidak mau pergi, teriak Daniel. Ia mencoba berjalan ke arah koper, namun salah satu pengawal menahannya. Ini adalah perintah pengosongan. Jika Anda menolak, kami akan menggunakan kekerasan, kata pengawal itu. Daniel menatap Sarah dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat Sarah hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Ia tidak lagi memiliki belas kasihan. Ia tidak lagi memiliki emosi. Daniel akhirnya berjalan keluar. Ia menatap ke belakang, melihat Sarah berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan dingin. Koper miliknya ada di luar. Daniel mengambil koper itu, lalu berjalan ke arah gerbang. Gerbang itu terbuka. Ia menoleh ke belakang, melihat Sarah yang masih berdiri di sana, melihatnya pergi. Gerbang itu perlahan-lahan tertutup. Daniel mendengar suara, klik, dari gerbang yang terkunci, dan ia tahu, ia sudah tidak lagi bisa kembali. Ia berdiri di luar gerbang, di pinggir jalan, memeluk koper yang berisi seluruh hidupnya. Ia menatap rumahnya, rumah yang dulunya adalah tempat yang hangat, kini terasa seperti tempat yang sangat jauh. Ia sendirian, benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa rumah, tanpa siapa-siapa. Ia adalah seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Gerbang besi yang menjulang tinggi itu tertutup di belakang Daniel dengan suara klik yang memekakan telinga, memisahkan dirinya dari rumah yang pernah ia sebut miliknya. Koper di tangannya terasa sangat berat, seolah berisi semua dosa-dosanya. Ia berdiri sendirian di pinggir jalan yang sepi, dengan jaket mahal yang tidak bisa menghangatkan hatinya yang hancur. Malam itu terasa sangat dingin. Ia menoleh ke belakang, menatap rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Di dalam, lampu-lampu tetap menyala, terang dan hangat. Namun ia tidak lagi diizinkan untuk masuk. Daniel berjalan tanpa tujuan, otaknya masih tidak bisa memproses semua yang terjadi. Ia mencoba mengeluarkan kartu kreditnya, namun ia sadar, kartunya sudah diblokir. Ia merogoh saku celananya, hanya menemukan beberapa lembar uang kertas yang tidak seberapa. Ia mencoba memikirkan di mana ia bisa menghabiskan malam itu. Sebuah hotel? Tidak, ia tidak memiliki uang. Rumah teman? Ia sudah mencoba menelepon mereka semua, dan tidak ada yang mau membantunya. Ia sendirian. Pikirannya akhirnya jatuh pada satu nama. Luna. Ia merasa Luna adalah satu-satunya harapan yang tersisa baginya. Ia merasa bahwa meskipun ia telah kehilangan segalanya, ia masih memiliki Luna. Ia mengambil sisa uangnya, dan naik bus menuju apartemen Luna. Di dalam bus yang penuh sesak, ia menatap orang-orang yang duduk di sampingnya. Mereka semua terlihat lelah, namun mereka semua memiliki tujuan, memiliki tempat untuk pulang. Ia adalah seorang pria yang dulunya memiliki mobil-mobil mewah, kini harus berdesakan di dalam bus yang penuh sesak. Ia merasa sangat malu. Sesampainya di apartemen Luna, Daniel merasa sedikit lega. Setidaknya, ia tidak lagi berada di jalanan. Ia berjalan ke lantai atas, dan mengetuk pintu apartemen Luna. Ia menunggu dengan cemas, berharap Luna akan membukakan pintu dan memeluknya. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Pintu itu terbuka, dan Luna menatapnya dengan ekspresi kaget dan jijik. "Daniel, sedang apa kau di sini?" tanya Luna, suaranya terdengar dingin. Daniel mencoba tersenyum, senyum yang ia tahu tampak seperti topeng. "Luna, aku tidak punya tempat untuk pulang. Sarah, dia mengusirku. Dia mengambil semuanya dariku." Luna menghela napas panjang. Ia melipat tangannya di dada. "Lalu kenapa kau datang ke sini? Ini bukan urusanku, Daniel."
Bukan urusanmu? Kau bersamaku saat itu, Luna. Kau melihat sendiri. Ini semua gara-gara kita, teriak Daniel, merasa frustrasi. Luna menatapnya dengan tajam. Kita? Jangan libatkan aku, Daniel. Aku sudah bilang, aku tidak mau berurusan dengan masalahmu. Aku sudah malu, karena semua teman-temanku tahu kau sudah menikah. Kau menghancurkan reputasiku. Aku minta maaf. Luna, bisik Daniel, air matanya menetes. Tolong, biarkan aku tinggal di sini malam ini. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Luna menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak akan membantumu. Kau sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Kau tidak lagi memiliki uang, mobil, atau rumah. Kau tidak bisa memberikan apa-apa kepadaku. Aku tidak mau hidup dengan pria yang tidak punya masa depan. Kata-kata Luna bagai pisau yang menusuk jantung Daniel. Ia melihat sorot mata Luna yang dipenuhi keegoisan dan ketidakpedulian. Ia menyadari, Luna tidak pernah mencintainya. Luna hanya mencintai uangnya. Ia adalah seorang pria yang telah kehilangan segalanya, dan Luna tidak akan membuang-buang waktunya untuknya. Aku berjanji, aku akan mendapatkan semuanya kembali. Mohon Daniel. Luna tertawa hampa. Dapatkan semuanya kembali? Kau pikir kau siapa? Sarah adalah wanita yang sangat kuat. Dia sudah menghancurkanmu. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Kau sudah kalah, Daniel. Luna lalu menutup pintu, meninggalkan Daniel yang berdiri sendirian di depan pintu yang tertutup. Daniel menatap pintu itu, lalu menatap koper di tangannya. Ia merasa sangat bodoh. Ia merasa sangat menyesal. Ia telah mengorbankan segalanya untuk seorang wanita yang tidak pernah mencintainya. Setelah diusir dari apartemen Luna, Daniel kembali berjalan ke jalanan. Ia merasa sangat putus asa. Ia tidak punya apa-apa lagi. Ia merasa lapar dan haus. Ia melihat sekelilingnya, melihat toko-toko yang tutup, dan lampu-lampu jalan yang menyinari keheningan malam. Ia melihat beberapa orang gelandangan yang sedang tidur di trotoar, dan ia tahu, ia akan menjadi salah satu dari mereka. Ia berjalan terus, hingga ia sampai di sebuah taman. Ia meletakkan kopernya di samping bangku, dan ia duduk. Kepalanya terasa sangat pusing, dan perutnya terasa sangat lapar. Ia menatap ke langit, dan ia melihat bintang-bintang. Ia berpikir tentang bagaimana hidupnya berubah dalam waktu singkat. Ia adalah seorang pria yang dulunya memiliki segalanya, namun kini ia tidak memiliki apa-apa. Ia melihat sekelilingnya, melihat beberapa pasangan yang sedang berjalan, bergandengan tangan, dan ia merasa iri. Ia merindukan pelukan Sarah, ia merindukan senyum Sarah, ia merindukan kehidupan yang dulu ia miliki. Ia merindukan rumahnya, ia merindukan mobilnya, ia merindukan semua yang ia miliki. Dan yang paling ia rindukan, ia merindukan rasa hormat. Ia adalah seorang pria yang tidak lagi dihormati oleh siapapun. Tiba-tiba, ia melihat sebuah papan iklan besar. Papan iklan itu adalah iklan terbaru dari perusahaan properti Sarah. Di sana, ia melihat wajah Sarah. Sarah terlihat sangat cantik, sangat bahagia, dan sangat sukses. Ia melihatnya tersenyum, senyum yang penuh kemenangan. Ia menatap papan iklan itu, dan ia merasa hatinya hancur berkeping-keping. Sarah sedang di puncak dunia, sementara ia berada di titik terendah. Ia adalah seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Daniel menangis. Ia menangis bukan karena ia lemah, tetapi karena ia merasa sangat menyesal. Ia menangis karena ia sudah menyanyiakan apa yang ia miliki. Ia menangis karena ia tahu, tidak ada lagi jalan kembali. Ia lalu merebahkan dirinya di bangku taman, memeluk koper yang berisi seluruh hidupnya. Ia menutup matanya, dan ia berharap ia tidak akan pernah terbangun lagi. 1 bulan telah berlalu sejak malam di mana Sarah mengusir Daniel dari rumahnya. Sejak saat itu, rumah itu terasa berbeda. Bukan lagi dingin dan kosong, melainkan damai dan penuh kedamaian. Sarah telah mengembalikan semua barang Daniel dan Luna, dan ia telah mengganti beberapa perabotan yang ia rasa ternoda oleh kehadiran mereka. Ia mulai bekerja keras lagi,
Namun kali ini bukan untuk membuktikan dirinya kepada Daniel, melainkan untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Bisnisnya semakin berkembang pesat, dan ia telah membuka beberapa cabang baru. Ia merasa seperti seorang yang baru lahir. Suatu sore, Sarah sedang duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan dokumen yang harus ia tanda tangani. Ia tersenyum. Dulu, ia selalu merasa lelah saat bekerja. Namun kini, ia merasa penuh energi. Ia tahu, semua ini adalah hasil dari kerja kerasnya, dan ia tidak perlu lagi berbagi dengan siapapun. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Itu Vina. "Halo, Vina? Apa kabar?" sapa Sarah. "Baik, Sarah. Aku hanya ingin tahu, apa kau sudah baikan?" "Aku tidak melihatmu di mana-mana," tanya Vina. "Aku baik-baik saja, Vina. Aku merasa seperti mendapatkan kembali diriku." "Aku merasa bebas," jawab Sarah. "Aku sudah tidak lagi memikirkan Daniel. Hidupku sudah kembali normal." "Syukurlah. Aku senang mendengarnya," kata Vina. "Kau tahu, ada banyak orang yang mengagumimu, Sarah. Mereka melihatmu sebagai wanita yang kuat. Kau tidak hanya menceraikan suamimu, tapi kau juga mengambil kembali semua yang kau miliki. Kau adalah panutan bagi banyak wanita." Pujian dari Vina itu membuat hati Sarah hangat. Ia menyadari, ia bukan lagi seorang korban. Ia adalah seorang pemenang. Beberapa minggu kemudian, Sarah menghadiri sebuah gala amal yang diselenggarakan oleh salah satu rekan bisnisnya. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah yang membalut tubuhnya dengan sempurna, membuat semua mata tertuju padanya. Ia terlihat sangat cantik dan sangat berwibawa. Banyak orang yang mendekatinya, memuji keberhasilannya. Namun di antara semua pujian itu, ada beberapa pertanyaan yang mengarah pada perceraiannya. "Sarah, saya dengar, Anda sudah bercerai?" "Saya turut prihatin," kata salah seorang rekan bisnisnya. Sarah tersenyum anggun. "Terima kasih, tapi tidak ada yang perlu diprihatinkan. Saya merasa ini adalah keputusan terbaik untuk hidup saya. Sekarang, saya bisa fokus pada bisnis saya dan kebahagiaan saya." Jawaban Sarah membuat rekan bisnis itu terkejut. Ia tidak menyangka Sarah akan menjawab dengan begitu tenang dan percaya diri. Sarah tidak terlihat seperti seorang wanita yang baru saja mengalami perceraian. Ia terlihat seperti seorang wanita yang baru saja memenangkan perang. Sepanjang malam, Sarah merasa sangat bahagia. Ia bertemu dengan banyak orang, berbicara tentang bisnis, dan ia merasa kembali menjadi dirinya sendiri. Ia menyadari, ia tidak membutuhkan Daniel untuk bahagia. Kebahagiaannya ada di dalam dirinya sendiri. Ia sudah membuang beban yang selama ini ia pikul. Suatu sore yang cerah, Sarah memutuskan untuk pergi keluar kota, mengemudi sendirian di mobil sportnya. Ia ingin menikmati udara segar dan pemandangan alam. Di perjalanan, ia tiba di sebuah persimpangan yang sangat padat. Lampu lalu lintas menyala merah, dan ia terpaksa menghentikan mobilnya. Ia melihat keluar jendela. Di sana, ia melihat keramaian jalanan, orang-orang yang berjalan dengan tergesa-gesa, dan pedagang kaki lima. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada satu orang. Seseorang yang sangat dikenalnya, namun kini terlihat sangat asing. Seseorang itu berdiri di pinggir jalan, memegang sebuah kardus kecil, meminta uang kepada para pengendara yang berhenti. Bajunya lusuh, kotor, dan rambutnya berantakan. Wajahnya yang dulu tampan, kini terlihat kuyu dan dipenuhi kumis dan janggut yang tidak terawat. Pria itu adalah Daniel. Jantung Sarah berdegup kencang. Ia menatapnya dengan lekat, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pria yang dulunya sangat berkuasa, yang dulunya sangat percaya diri, kini terlihat seperti seorang gelandangan. Ia melihatnya menunduk, meminta uang kepada seorang pengendara yang lewat, namun pengendara itu tidak memberikannya. Ia melihatnya berjalan di antara mobil-mobil yang berhenti, dan ia melihatnya menatap wajahnya sendiri di kaca mobil-mobil yang mengilat. Sarah menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak merasakan kebencian. Ia tidak merasakan amarah. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia adalah seorang pria yang dulunya memiliki segalanya.
Namun kini ia bahkan tidak memiliki tempat untuk pulang. Ia adalah seorang pria yang dulunya sangat sombong. Namun kini ia hanya terlihat menyedihkan. Tiba-tiba, mata Daniel menoleh ke arahnya. Matanya yang kosong, kini dipenuhi dengan rasa kaget. Ia melihat Sarah, yang duduk di dalam mobilnya, dengan wajah yang bersih, pakaian yang rapi, dan ekspresi yang tenang. Ia melihatnya, seorang wanita yang ia hianati, seorang wanita yang ia buang, seorang wanita yang kini hidup dengan bahagia. Daniel mematung. Ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Sarah dengan sorot mata yang dipenuhi penyesalan. Ia melihat kebahagiaan di mata Sarah, kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Ia melihat kedamaian di wajah Sarah, kedamaian yang tidak pernah ia rasakan. Ia melihat kemenangan di mata Sarah, kemenangan yang sudah ia raih. Air mata Daniel menetes. Ia menunduk, tidak berani lagi menatap mata Sarah. Ia merasa sangat malu. Ia merasa sangat menyesal. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Lampu lalu lintas menyala hijau. Mobil-mobil di belakang Sarah mulai membunyikan klakson. Sarah tidak menoleh lagi ke arah Daniel. Ia menginjak gas, memutar kemudi, dan melaju pergi. Ia meninggalkan Daniel yang berdiri sendirian di pinggir jalan, di antara keramaian yang tidak peduli. Di kaca spion, ia melihat Daniel yang masih mematung, menatap kepergiannya. Sarah tidak menoleh lagi ke belakang. Ia tahu, ia sudah memenangkan perang. Ia sudah memenangkan hidupnya. Ia adalah seorang wanita yang bangkit dari kehancuran, dan kini ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Tanpa penyesalan, tanpa rasa sakit, dan tanpa pria yang pernah mengkhianatinya. Ia melaju ke arah matahari terbenam, dengan senyum di wajahnya. Ia tahu, hidupnya akan jauh lebih baik. Pesan moral dari sudut pandang Sarah. Harga diri jauh lebih penting dari status sosial. Meskipun Sarah memiliki segalanya, ia tidak membiarkan dirinya menjadi korban pengkhianatan. Ia memilih untuk berdiri tegak, mengambil kembali apa yang menjadi miliknya, dan mengakhiri hubungan beracun. Ini mengajarkan bahwa kekayaan dan status tidak akan berarti tanpa adanya harga diri. Kekuatan dan kemandirian wanita. Cerita ini menunjukkan bahwa seorang wanita bisa menjadi mandiri dan kuat, baik secara finansial maupun emosional. Sarah tidak butuh Daniel untuk bertahan hidup. Justru sebaliknya. Ini adalah pesan inspiratif bahwa wanita mampu bangkit dari keterpurukan dan menemukan kebahagiaan sejati tanpa harus bergantung pada orang lain. Jangan takut untuk mengakhiri sesuatu yang merusak. Ketika sebuah hubungan sudah dipenuhi kebohongan dan pengkhianatan, jalan terbaik adalah mengakhirinya. Sarah tidak menunda-nunda, ia langsung mengambil tindakan tegas. Pesan moralnya adalah lebih baik mengakhiri penderitaan daripada bertahan dalam kepura-puraan yang menyakitkan. Pesan moral dari sudut pandang Daniel. Karma dan konsekuensi dari perbuatan. Daniel berpikir ia bisa mengkhianati Sarah dan tetap menikmati kemewahan. Namun, ia mendapatkan balasan yang setimpal. Cerita ini dengan jelas menunjukkan bahwa setiap perbuatan buruk akan selalu memiliki konsekuensi, dan pada akhirnya, kebenaran akan terungkap. Jangan terlalu berfokus pada harta benda. Daniel terlalu mengandalkan kekayaan Sarah dan menganggapnya sebagai miliknya. Saat ia kehilangan semua harta benda itu, ia juga kehilangan identitasnya. Ini adalah pengingat bahwa kekayaan dan status sosial adalah hal yang rapuh dan bisa hilang kapan saja, terutama jika didapatkan dengan cara yang tidak benar. Hargai pasangan yang mencintaimu. Daniel menyia-nyiakan cinta dan kesetiaan Sarah, seorang wanita yang tulus mencintainya dan memberinya segalanya. Ia akhirnya sadar saat semuanya sudah terlambat. Pesan moralnya adalah hargai dan jaga orang yang tulus mencintai kita, karena mereka tidak akan datang dua kali.